Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah penutupan masa perayaan hidup berkeluarga. Kiranya cinta kasih Kristus menyertai keluarga kita semua. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah pada saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala hormat dan pujian kami sampaikan kepadamu atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan yang telah kami lalui. Hari ini kami umat Tuhan yang berkumpul di rumah masing-masing karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, tidak mengurangi semangat kami untuk terus memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini. Mohon kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam peribadahan kami ini, berkenan mengurapi setiap kami, sehingga usai ibadah ini kami bersukacita karena menikmati hadirat Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji dari nyanyian PKJ 11 bait 1 dan bait kedua. Inilah hari Minggu. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Menyembah serta sujud, mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara perjanjiannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing ibadah kita. Kita akan membaca dari kitab Yosua, pasal ke-24, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 447. Kita nyanyikan bait 1 dan bait kedua. Dalam rumah yang gembira. Sukacita dan keluhan tak menggoncang hatiku. Sukacita sabda Tuhan, itulah pelitaku. Lihatlah sesama kita dalam susah. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan yang mengajarkan tentang kasih, yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal ke-12, kita akan baca ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31, demikian bunyi firman-Nya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini menjadi nyata bahwa kita semua sebagai anak-anaknya belum mampu melaksanakan kehendak Tuhan. Marilah kita ungkapkan penyelesaian kita secara berbalasan. Ya Tuhan, Engkau maha mengetahui keberadaan kami, betapa lemah dan tidak sempurnanya kami dalam menanggapi kasih-Mu yang demikian agung dan sempurna. Ya Yesus, ampuni dan tolonglah kami. Ya Yesus,
tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Dalam kelemahan kami berseru kepadamu ya Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah sumber kekuatan yang tak tertandingi dalam kehidupan kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Kami mohon Engkau beserta kami selalu, agar kami dapat berjuang melakukan kehendak-Mu dalam segala keadaan yang kami alami. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri di sengsara dan perang percaya yang teguh. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar jalan hidup kami tidak tersesat. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya karena terima jalanku tak sesat. Hanya dalam kuasa-Mu kami menang dalam perjuangan melawan kuasa si jahat yang selalu mengancam dan hendak membawa kami pada kebinasaan dan kesia-siaan hidup. Ya Yesus, lihatlah serangan seteru, lumpuhkanlah senjatanya dengan kuasa-Mu. Limpahkanlah sukacita-Mu memenuhi hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Ya Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri Bapa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena keagungan kasih-Nya kepada kita orang berdosa, Tuhan berkenan memberikan berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdiri dan menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Melalui pujian kepada Tuhan, kita akan nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 164, kita nyanyikan bait 1 dan bait kedua. Jalan hidup tak selalu. Yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lambang busur bagi kasih yang kekal. Habis hujan tapaklah
bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tapak lagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur di dalam hari perhentian ini, walau kami masih melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing, namun dari mimbar Tuhan ini kami terus memohon urapan kuasa-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan sungguh boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kehidupan kami semua. Terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, pengharapan iman kami kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan, kiranya urapan kuasa Roh Kudus saja yang akan memampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatu yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang merupakan bagian dari pembacaan leksionari minggu ini dan sekaligus ayat yang diambil oleh panitia MPHB untuk nats kita mengakhiri masa perayaan hidup berkeluarga. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mari kita membaca di dalam hati masing-masing. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ."
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia merenungkan siang, pagi, dan malam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul yang diberikan di dalam penutupan masa perayaan hidup berkeluarga ini adalah hidup bijaksana dalam segala keadaan. Hidup bijaksana dalam segala keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mendalami nats Alkitab ini lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kita semua. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki satu pemikiran atau memikirkan bahwa dalam kehidupan kita ini kita akan menemui sebuah wabah global yang disebut sebagai pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Bisa dipastikan bahwa tidak ada di antara kita yang memikirkan apalagi yang mengharapkannya. Tapi mengapa pandemi COVID-19 ini ada yang akhirnya membuat banyak orang, bahkan bangsa dan pemerintah dan seluruh dunia panik dan mengalami ketakutan yang hebat. Bahkan kita mendengar banyak orang takut berlebihan sehingga malah menjadikan mereka stres yang akhirnya berdampak pada memburuknya kesehatan yang malah lebih buruk dari terkena virus COVID-19. Pandemi COVID-19 terjadi karena kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita diingatkan dengan lagu, "Tak kutaukan hari esok." Hari esok sering tidak pernah bisa kita duga. Baik yang baik maupun yang buruk ada kemungkinan bisa terjadi. Doa kita selalu yang baik yang akan kita temui di hari esok. Namun kenyataan sering terjadi sebaliknya. Justru karena hari-hari ke depan tidak pernah kita ketahui secara pasti, makanya kita hidup harus membuat perencanaan, membuat persiapan. Perencanaan dalam hidup adalah bagian dari iman, bagian dari kebijaksanaan hidup. Karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, justru kita harus berencana, kita harus membuat rencana. Karenanya Tuhan memberikan akal budi dan nalar kepada kita untuk membuat perencanaan yang matang dalam berbagai segi hidup. Perencanaan yang dilakukan keluarga adalah sama dengan keluarga sedang membangun pengharapan yang kuat kepada Tuhan, walau tidak mengerti kehidupan hari esok. Pengharapan yang menjadikan hidup kita lebih bermakna di tengah dunia ini, untuk dapat terus hidup dalam pengharapan. Kita semua diajak untuk terus juga berjaga-jaga dengan setia, seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, di sana diceritakan bahwa ada 10 orang yang menjadi pengiring pengantin perempuan. Ke-10 orang tersebut harus bersiap untuk menemani pengantin perempuan menyambut pengantin laki-laki yang akan datang.
Dalam tradisi Yahudi pada saat itu, kedatangan pengantin laki-laki seringkali tidak bisa ditentukan waktunya. Oleh karena itu pengantin perempuan dan para pengiringnya mesti senantiasa siap siaga dan antisipatif. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam mempersiapkan semuanya. Itulah yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana. Mereka tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa bekal minyak cadangan di dalam buli-buli mereka. Itu penting agar pelita yang mereka bawa tidak padam. Jadi 5 gadis yang membawa minyak cadangan itu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh melakukan antisipasi dengan baik. Di dalam Perjanjian Lama, minyak sering diartikan sebagai roh Allah. Dalam konteks masa kini, persiapan yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana yang membawa minyak cadangan tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan yang mesti kita lakukan dalam rangka mewujudkan tanda-tanda kerajaan sorga. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi hati kita dengan firman Allah dan terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan sehingga roh Allah berkuasa atas hidup kita. Roh Allah inilah yang akan menolong kita untuk menjadi orang-orang percaya yang terus melakukan pertobatan dan siap berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian, meski dalam penantian tersebut kita bisa menjadi lelah dan tertidur, kita tetap mempunyai persediaan dan tetap siap menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, hal itu berbeda dengan 5 gadis bodoh. Mereka dianggap bodoh atau tidak bijaksana karena tidak membawa minyak cadangan di dalam buli-buli yang harusnya mereka bawa. Jadi meski mereka tidak disebutkan berbuat jahat, namun mereka tetap dianggap salah. Jikalau perumpamaan tersebut dihubungkan dalam hidup sehari-hari, kita diingatkan agar senantiasa berusaha untuk hidup bijaksana dalam segala keadaan. Hati yang bijaksana yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, itulah yang diibaratkan sebagai minyak yang ada di dalam pelita tadi. Sebagai orang beriman, kita tetap perlu waspada, berjaga-jaga dan bijaksana agar jangan sampai kita kehabisan minyak itu. 5 gadis bodoh tersebut bisa menjadi rugi oleh karena ketidaksiapannya. Mereka tidak bisa menyalakan pelita karena mereka tidak mempunyai persediaan minyak. Mereka tidak bisa menyongsong mempelai laki-laki. Perumpamaan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah lupa harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita termasuk orang yang rajin beribadah, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Pertanyaannya, apakah serajin itu pula kita menyerap, belajar, menghayati, dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita melalui aktivitas-aktivitas gerejawi yang sudah kita lakukan? Atau jangan-jangan aktivitas-aktivitas itu sekedar sebuah aktivitas semata tanpa didasari oleh perenungan dan penghayatan yang mendalam tentang firman Tuhan? Sehingga yang penting melakukan kegiatan ini dan itu layaknya orang Kristen tetapi tanpa penghayatan iman yang mendalam. Jangan-jangan pengisian firman Tuhan itu hanya terjadi pada saat beribadah setiap minggu
atau kalau ada kegiatan persekutuan, entah itu PA, pada awal bulan dan sebagainya. Itu pun kalau kita serius dan tidak mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, kita juga diingatkan untuk mempersiapkan minyak cadangan tersebut melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan dalam ritual atau ibadah-ibadah serta doa-doa kita seringkali menjadi ibadah yang sekadar formalitas dan rutinitas belaka, yang tidak didasari kesungguhan hati untuk berelasi intim dengan Tuhan. Ini mesti menjadi refleksi dan perhatian yang serius bagi kita semua, yang mesti segera diubah. Gereja secara utuh maupun parsial, juga setiap orang Kristen mesti melakukan perubahan terhadap semua itu. Hal ini penting karena suka atau tidak, siap atau tidak siap, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban dari kita seperti yang dinyatakan di dalam surat Ibrani 4 ayat 13. Ia akan datang kembali pada waktunya, waktu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Bapa sendiri. 5 gadis bodoh tersebut tidak sungguh-sungguh menyiapkan minyak cadangan mereka untuk mengisi pelita mereka. Akibatnya pada saat dibutuhkan, 5 gadis bodoh ini kehabisan minyak. Hati mereka tidak siap untuk menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Sementara yang bodoh adalah yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak pernah mau melakukannya. Jadi hidup bijaksana itu berarti juga memiliki kesiapan menyambut kedatangan anak manusia kapanpun dengan hidup mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mendengar dan melakukan perkataan Tuhan, di bagian lain ditegaskan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Hal yang sejajar ditunjukkan ketika kelima gadis yang bodoh itu kembali dari membeli minyak. Mereka berseru, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai gereja Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Sebagai gereja mini, gereja kecil, keluarga Kristen pun harus mempersiapkan diri. Persiapan tersebut mesti dilakukan dengan terus mendalami firman Tuhan dan terus-menerus membangun relasi hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup semua anggota keluarga kita dikuasai oleh Roh Kudus. Gereja dan keluarga mesti mempunyai komitmen bersama untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan beribadah kepadanya. Kita bisa dan bahkan harus terbuka untuk berhubungan dengan siapa saja, dengan agama dan golongan apa saja. Kita harus menghargai dan bertoleransi terhadap semua pihak. Namun dalam hal iman, keyakinan, kita tidak boleh melepaskan yang satu ini, yaitu tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan beribadah kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal tersebut penting karena kita yakin dan percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang menjamin hidup kita saat ini dan di masa yang akan datang.
Ia akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal, seperti yang sudah difirmankannya, di mana aku berada, engkau pun harus berada. Dia akan menjadi hakim bagi seluruh dunia, seperti yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa seluruh anggota keluarga kita untuk hidup berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan antisipatif dan percaya bahwa pertolongan Tuhan menyertai kita. Tuhan akan terus melingkupi kita dengan tangan kasih-Nya. Masa perayaan hidup berkeluarga GKSBS telah selesai, tapi hidup berkeluarga kita tidak akan pernah selesai. Mari kita serahkan hidup keluarga kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebagai pemimpin para suami, wujudkan tugas tanggung jawabmu dengan penuh percaya bahwa engkau dipilih Tuhan, dipercaya oleh keluargamu untuk memimpin dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama bersaat teduh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dalam sembah bakti ibadah kami. Walau kami masih melakukannya di rumah, namun kami percaya tidak mengurangi percaya kami kepada Tuhan, keyakinan kami yang utuh kepada Tuhan bahwa Engkau Juru Selamat kami yang hidup, yang akan senantiasa menaungi kami dengan sayap kasih-Mu. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik. Dan biarlah ini mengingatkan kepada kami bahwa bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami, kepintaran kami, melainkan semata-mata adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah ini tidak membuat kami menjadi sombong, melainkan semakin merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan sesama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami baik sebagai pribadi dan keluarga untuk terus berjaga-jaga, di mana semuanya kami isi waktu berjaga-jaga ini dengan bijaksana dan sekaligus mengisinya dengan berbagai hal yang baik. Kami mohon kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk mewujud nyatakan hal itu dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Sebagai keluarga, mampukan setiap orang tua untuk mendidik, mengarahkan, mengenalkan Tuhan dan bersedia terus mendampingi dalam iman, sehingga apa yang kami lakukan menjadi teladan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami mengajarkan sebuah kejujuran kepada mereka semua yang akan mereka bawa dan kembangkan dalam hidup mereka ke depan. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami, walaupun Tuhan tidak nampak, Tuhan tidak kelihatan, tetapi kami mau melakukan semuanya dalam kesungguhan hati. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami. Biarlah usai kami melaksanakan masa perayaan hidup berkeluarga, semakin menggiatkan keluarga kami untuk selalu mengucap syukur, berdoa dan senantiasa bersandar kepada pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dengan segala pergumulan hidupnya. Mereka yang sakit dan rindu untuk mendapatkan pemulihan, kiranya Tuhan hadir dan menguatkan, memberikan keteguhan dan keyakinan bahwa mereka juga berhak mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Seperti firman-Mu kepada seorang perempuan yang sakit, iman-Mu menyelamatkan-Mu. Demikianlah ini menjadi keyakinan setiap umat Tuhan dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap
program kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Gereja Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan, terang Tuhan, agar kami dapat melaksanakan semuanya dengan baik. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, perjumpaan yang dibatasi, biarlah tidak menyurutkan semangat kami untuk terus membangun iman itu secara pribadi, karena pengenalan yang utuh kepada Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin dan menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mengucap syukur untuk berbagai hal, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kesuksesan, kelulusan, wisuda anak-anak mereka. Semuanya mereka bawa kepada Tuhan dengan penuh sukacita, bahwa Tuhanlah yang telah memberikan semua itu. Demikian juga yang masih dalam pengharapan untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan teman hidup, biarlah semuanya boleh mereka terima dalam iman percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kerinduan kami memiliki tanah untuk gereja Tuhan. Biarlah kami semua memohon terus penyertaan Tuhan, sehingga hal ini tidak akan membawa kehancuran, perpecahan di dalam gereja, melainkan semua bijaksana, bahwa bukan kehendak pribadi, keinginan pribadi yang harus terjadi, melainkan kebutuhan bersama. Sehingga apa yang kami lakukan, semuanya dilepaskan dari keinginan-keinginan pribadi, tapi keinginan Tuhan yang harus dinyatakan. Dan kami meyakini yang dari Tuhanlah pasti yang akan membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi pemerintahan dan bangsa kami menghadapi situasi kehidupan, baik pandemi COVID, berbagai bencana alam, kerusuhan, kejahatan. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka membangun kehidupan ekonomi. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga akan menyaksikan ada anggota majelis yang telah mengakhiri masa tugasnya selama 2 periode, dan juga ada yang melanjutkan karena baru 1 periode. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga panggilan tugas pelayanan yang Tuhan berikan ini sungguh-sungguh bukan sebagai hal yang luar biasa, melainkan sebagai hal yang biasa, oleh karena bukan jabatan melainkan kerinduan untuk melayaninya. Biarlah hati Tuhan terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dalam nyanyian responsoria PKJ 245 bait pertama dan kedua, seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal.
terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menghimpun persembahan sesuai berkat-Nya yang telah kita terima. Namun, sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan nats Alkitab yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita, di dalam kita memberi persembahan. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Kita himpun persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan menyanyikan PKJ 264, bait pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan,
sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menghanturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami umat-Mu yang beribadah saat ini telah mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan ini, sehingga dapat melengkapi bagi pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh gereja-Mu di sini. Berkatilah setiap jiwa yang telah memberikan persembahan ini. Berkati usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga kami akan selalu dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Lebih dari itu, ajarlah kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, sebagai persembahan kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti sudah disampaikan melalui berita jemaat, bahwa pada hari ini akan ada pelayanan pelepasan dan peneguhan bagi penatua dan diaken yang telah mengakhiri masa jabatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan bahwa hari ini beberapa anggota majelis akan mengakhiri masa jabatannya. Dalam kebaktian ini akan dilayankan pelepasan bagi yang telah berakhir masa jabatannya, dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah disampaikan kepada majelis jemaat, saya akan melayankan peneguhan kepada diaken yang baru. Saudara, gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu yang pertama sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, sisi manusiawi. Gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Secara umum, tugas penatua dan diaken adalah menjaga arah menggereja secara partisipatif sesuai dengan misi bersama GKSBS serta berpartisipasi dalam tugas-tugas klasikal dan sinodal. Secara khusus, tugas penatua yaitu bersama dengan pendeta memperhatikan dan menjaga pengajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan dan ajaran gereja GKSBS. Dan tugas diaken yaitu merencanakan, mengatur, dan melaksanakan diakonia bagi anggota jemaat dan masyarakat lainnya. Berikut saya mengundang untuk bisa berdiri di depan jemaat saudara-saudara yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu yang pertama Penatua Suwartiman, Penatua Suharyani, Penatua Prima Haris Retnati, Diaken Rela Wiji Astuti, dan Diaken Emi Sumar Cantiningsih. Menurut tata gereja GKSBS, masa jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken
sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi saudara-saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan selama ini. Saudara-saudara, meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken, diharapkan saudara-saudara tetap senantiasa giat di dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan melalui gerejanya di sini. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dipersilahkan saudara menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambutlah saudara-saudara yang telah habis masa baktinya sebagai penatua dan diaken untuk tetap bersama-sama melaksanakan tugas panggilan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan yang telah memilih dan memanggil jemaat-Mu untuk terlibat dalam pelayanan sebagai Majelis Gereja Tuhan, telah mengakhiri masa pelayanannya dengan baik. Semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah hari ini, di saat mereka telah mengakhiri masa baktinya, mereka akan tetap setia melaksanakan tugas panggilan untuk membangun tubuh Kristus di gerejamu di sini. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan dan pekerjaan yang dilakukan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang telah mengakhiri masa baktinya untuk bisa duduk di kursi jemaat.
Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatannya selaku diaken. Saya undang untuk bisa berdiri di depan jemaat, yaitu Saudara Emi Sumarjanti Ningsih. Agar jemaat menyaksikan kesungguhan hati saudara untuk melaksanakan tugas panggilan sebagai diaken, saudara dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia diteguhkan menjadi diaken? Bagaimana jawaban saudari Emi Sumarjanti Ningsih? Iya, dengan segenap hati saya. Puji Tuhan. Saya persilakan saudara untuk mengucapkan janji dan kesediaan saudara. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya di sini, saya, Emi Sumarjanti Ningsih, percaya bahwa Tuhan Allah melalui jemaatnya di sini memanggil saya untuk memangku jabatan sebagai diaken. Saya bersedia melaksanakan tugas panggilan Tuhan dengan setia dan sukacita. Saya bersedia menjadi teladan bagi anggota jemaat. Saya bersedia menerima dan melaksanakan tata gereja GKSBS. Apabila perilaku saya bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, saya bersedia ditegur dan menerima penggembalaan khusus. Saudara-saudara, atas dasar janji kesediaan yang telah saudara sampaikan, saya akan meneguhkan saudara ke dalam jabatan sebagai diaken. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendukung kesediaan saudara kita yang telah menyatakan janjinya dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 320, baitnya yang pertama, Syukur Kami Padamu. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuh-Mu, kami Kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu, dengan api Roh Kudus mebarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai pelayanan saudara. Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam jabatan sebagai diaken adalah Allah yang setia. Dialah yang akan memperlengkapi saudara dengan hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan, agar saudara dapat menjalankan tugas panggilan sebagai diaken dengan baik. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
saudara diaken yang baru diteguhkan. Di hadapan saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin dan layani. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja, hendaklah saudara senantiasa mengingat firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mereka mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah diaken yang baru diteguhkan, diaken Emi Sumarjanti Ningsih ini, untuk memimpin saudara dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Oleh karena itu, kasihilah, dukunglah dengan doa, daya, dan dana, agar dapat melaksanakan tugas panggilan yang mulia di gereja Tuhan di sini, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan jemaat dibangun. Mari kita bersama menaikkan syukur melalui doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan memilih anggota jemaat-Mu untuk kembali melaksanakan tugas panggilan yang mulia. Biarlah urapan Roh Kudus saja yang memampukannya untuk melaksanakan tugas panggilan yang mulia ini, bukan dengan keinginan pribadi, tetapi dengan keinginan Roh Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya, suami dan anak-anak, sehingga terus boleh mendukung pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas terlaksananya pelayanan peneguhan ini, mari kita bersama menaikkan syukur dengan menghimpun persembahan. Kita pujikan PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan jadilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuki pengutusan dan berkat. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya.
sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Mari kita melakukan saat teduh bersama. Kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam karya Roh Kudus yang memimpin kami dalam peribadahan ini. Firman-Mu yang indah yang telah kami terima, kiranya selalu menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan di dunia ini. Dalam kelemahan kami terus memohon perlindungan-Mu ya Tuhan, dari berbagai kuasa si jahat yang selalu mengincar kami. Lindungilah dan jagailah kami hanya oleh kuasa darah-Mu yang selalu menyelimuti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita agar selalu dijauhkan dari berbagai keributan, kerusuhan, dan kekacauan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kesatuan dan persatuan. Demikian juga untuk berbagai korban bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi yang terjadi di berbagai tempat. Kiranya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini boleh melihat pertolongan Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, mari kita terus menjaga diri kita dengan mendisiplinkan diri untuk melakukan 3M, yaitu selalu memakai masker jika keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dari dalam setiap kegiatan yang terpaksa harus kita ikuti. Salam semangat saudara-saudara, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kepadanya tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.